Ada apa direkod? Ya buat apa namanya nanti buat agentku sih nggak ikut. Oh ya, diharuskan ikut supaya bisa. Apa? Di rumahmu. Oh. Ini kamu? Apa itu? Ya, fotonya koko merit iku. Oh, koko merit. Kamu misik sama mamah toh? Iyalah. Oke. Ya. Kok nggak ada sih masuk iki? Terus pasang pohon Natal cepet teh. Iya. Akhir November aku pasang aku sana. Merry Christmas ya. Wis durung. Kalau tanggal selawe kadang nggak nututi waktu ini. Iya. Iki aku tak woro-woro. Presentasi apa sing fase 3 ini? Proteksi income. Oh, proteksi income. Proteksi income berarti PCB ya? PCB ambek Pro Cinta. Oh, sama Pro Cinta. Iya. Lah kok Pro Cinta bisa proteksi income? Bisa. Ya nanti. Proteksi penghasilan. Nah, ini kan tadi tak share toh skripnya. Iya. Enak makannya tadi share. Enak. Makan apa ya? Yo macam-macam. Ono. Hah? Tambah lemu kak. Naik 3 kilo apa gak setelah makan? Ayo kak Ru. Saya tak woro-woro dilut. Oh, kamu malah itu ya? Dr. Arifin ya? Iya. Oh. Aku ini di acara gereja aku ini lagi Natalan. Oh, apa linknya? YouTube. Oh, YouTube apa anunya? Nama YouTube-nya? Ipro Manyar. Kirim dong. Iya cara ngirim. Jadi dari YouTube-nya itu dikirim. Aku gak nganu YouTube PDE kok aku biasanya masuk ke YouTube-nya dia, terus kemudian pilih yang share. Bentar. Ipro Manyar aku tak coba yo. DKI Manyar iya. Ipro Manyar. Bipro. Oh. Nah, iki aku terus nyambungno ke kamu terus piye caranya? Tunjukno ke layar. Sik kok gak ngorep yo. Oh, cek belum mulai. Nah, itu X-nya tutupin dulu. X live chat ada X nih, tengah tutupan tunjuk aku. Nah, terus kemudian itu ada share itu. Oh, yang di sini enggak ada WA-mu. Oh. Ya anu. Ke IG yo. Ke IG boleh. IG chat yo berarti yo. Apa? Iya. Instagram chat yo. Johnny Johnson ini pakai apa? Kamu namanya di IG? 8. Oh, JJ Pro. JJ Pro 8. Sik. Oh iya. Wes. Nah, wes 6 menit lagi. 5 menit. Natalan apa? Umum atau Natalan kaum muda atau apa? Natalan petani profesional sing biasa aku tuh. Oh, sing profesional. Iki anak-anak F aku tak suruh masuk sih, masuk di YouTube. Nek besok iku Natalan sing nginden sing ini, sing pelayanan iku
ono Natalan. Ya, kiriman juga ya. Oh, nek kok gak oleh. Gak ada orang luar, itu khusus Oh, orang iya. intern. Wah, aku ngajari kamu iki, John. Apa oh? Aku ngajari kamu iki. Oh, iya. Halo, teman-teman. Selamat pagi. Ya wis, saya mulai yuk. Mulai ya, sambil ngenteni ya. Ya ojo, ya ngenteni lek ada attendance 1 baru mulai. Eman loh. Nenek, attendance masuknya jam 8. Ya biasanya dinten. Aku biasanya jam segini mulai. Iya. Tak share screen dulu. Lah. YouTube-ku tak tutup dan aku juga gak bingung konsentrasi. Oke. Halo teman-teman sekalian. John, ojo direkam lagi John. Aduh. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Nah, hari ini teman-teman ikut fast start modul keempat ya. Nah, teman-teman kan selama seminggu ini sudah ikut fast start modul pertama, kedua, dan yang kemarin yang ketiga. Nah, hari ini kita belajar fast start lanjutannya ya. Nah, teman-teman hari ini kita belajar teknik menjual ke prospek yang sudah memiliki polis dan ide penjualan program proteksi penghasilan. Nah, teman-teman, kita mulai ya. Nah, setelah teman-teman biasanya kan sudah PDKT ya toh, lalu juga sudah ice breaking, sudah fact finding ya dengan calon prospekan teman-teman. Nah, pasti kan teman-teman ingin segera untuk masuk ya. Nah, gimana teman-teman untuk memulai pembukaan untuk pembicaraannya? Nah, teman-teman mulai fact finding mengenai kepemilikan polis. Nah, caranya gimana? Caranya begini teman-teman. Pak, sampai saat ini sudah memiliki polis dari mana saja ya Pak? Nah, di sini kita memakai kalimat sampai saat ini sudah memiliki polis dari mana saja. Jadi kita bukan bertanyanya, Pak, Bapak sudah punya polis apa belum? Nah, jadi teman-teman salah bertanya maka akan beda jawabannya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita tanyanya pakai kalimat seperti itu ya Tuhan. Ya teman-teman ya. Sampai saat ini sudah memiliki polis dari mana saja. Nah, pasti jawabannya ada dua. Jadi yang pertama, oh saya belum punya. Kalau yang saya belum punya, teman-teman kan sudah belajar di fast start modul yang kedua. Nah, pada hari ini kita belajar yang sudah punya. Oh iya, saya sudah punya dari asuransi ABC atau dari asuransi XYZ. Ya, jadi hari ini kita belajar di yang sudah punya polis ya. Sik John, sebentar John. Iya, gak ada sih masuk. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Hari ini kita belajar di yang sudah punya memiliki polis ya. Oke, kalau sudah punya, kita ajukan pertanyaan. Yaitu yang pertama, Pak, kalau boleh tahu polisnya tuh buat siapa saja ya, Pak? Ya, jadi misalnya nanti prospekan kita bilang, oh iya polisnya tuh untuk saya sendiri. Atau untuk, oh saya sama
pasangan, atau untuk anak-anak saja. Ya, dari sana kita bisa tahu siapa yang sudah terproteksi dan siapa yang belum. Oke. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, Pak, kalau boleh tahu, apa ya Pak manfaat atau isi polisnya yang Bapak kemarin ambil? Nah, teman-teman, di saat kita bertanya tentang manfaat atau isi polis, 90% prospek itu pasti tidak ingat atau tidak paham mengenai manfaat polisnya. Ya, jadi pasti mereka bilang, waduh, saya lupa itu. Ya, nah kalau sudah orangnya tuh bilang, oh iya, saya nggak tahu. Nah, kita tanyakan yang berikutnya, Pak, sejak pertama kali membuka polis, apakah polisnya itu pernah direview ya? Ya, atau Pak, kapan terakhir kali polis Bapak direview? Ya, nah, jadi biasanya prospekan kita bilang ya, oh iya, agen saya nggak pernah nongol. Saya pun juga nggak tahu agen saya masih aktif atau enggak, ya. Nah, atau bisa juga, oh agen saya ini cuma nongolnya waktu pertama kali penyerahan polis ke saya aja. Ya, jadi macam-macam ya teman-teman ya. Nah, biasanya kan calon prospekan kita kan tanya, emangnya perlu polis itu direview, ya. Nah, jadi kita mengedukasi pentingnya polis itu untuk direview. Nah, jadi gini, Pak, apakah Bapak pernah mendengar kasus klaim yang tidak cair? Ataupun cair tapi tidak sesuai dengan harapan? Oh iya, sering itu. Saya dengar mungkin dari teman saya atau relasi saya. Ada teman saya yang sakit tapi nggak dibayar full. Ya. Atau, oh apa, sudah ikut asuransi tapi kok cik nombok. Gitu, ya. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah nasabah tidak paham atau lupa dengan manfaat dari polis yang dimiliki. Sehingga saat dibutuhkan, polis yang dimiliki tidak dapat memberikan manfaat yang sesuai. Nah, oleh sebab itu, alangkah baiknya kalau polis Bapak itu direview secara berkala untuk memastikan dapat memberikan manfaat yang optimal. Ya, nah, jadi biasanya kalau kita sudah mengedukasi, ya biasanya mereka tuh, oh gitu ya, oh jadi polisnya perlu direview ya. Iya Pak. Nah Pak, saya bisa bantu loh Pak untuk mereview polis Bapak atau Ibu untuk memastikan manfaat polisnya. Ya, jadi kita menawarkan diri ya teman-teman untuk membantu mereview polis prospekan kita. Nah, biasanya prospekan kita kan bilang, aduh nggak usah, tidak tambah repot, kamu tambah ngerepoti ya, nggak usah. Nggak apa-apa Pak, itu memang sudah tugas saya. Nggak apa-apa Pak, saya review supaya Bapak pun juga tahu dan paham tentang isi polisnya. Ya, nah teman-teman, kalau teman-teman nanti dimintain tolong untuk mereview polisnya, teman-teman kok usah bingung, karena setiap insurance pasti manfaatnya nggak jauh-jauh dari 5 manfaat ini, yaitu manfaat meninggal, manfaat kecelakaan, cacat tetap, manfaat sakit kritis, manfaat pembebasan premi, dan manfaat rawat inap di rumah sakit. Ya, nah teman-teman kalau di saat teman-teman nanti sudah dikasihkan buku polisnya calon nasabah teman-teman dan prospekan teman-teman, teman-teman nggak usah grogi, nggak usah gemeteran ya. Yang penting teman-teman ingat aja ya, manfaat asuransi itu pasti nggak jauh-jauh dari 5 manfaat ini. Mungkin kalau calon prospekan kita memiliki polis prudensial, mungkin teman-teman masih merasa lega. Oh iya, ini sehari-hari sudah saya tahu ya, saya sudah pernah jualan. Nah, jadi kalau misalkan ada polis dari asuransi lain, nah teman-teman nggak usah bingung. Karena kalau untuk UP meninggal, itu pasti ada tulisannya dead atau enggak gitu live ya. Nah, kalau untuk kecelakaan pasti ada unsur kata-kata accident ya, sakit kritis, critical illness ya. Pembebasan premi itu bisa payer, bisa waiver. Ya, kalau rumah sakit, nah itu pasti ada kata-kata hospital, ya. Nah, teman-teman, pokoknya teman-teman pilih aja, ya. Nah, lalu berikutnya apa, teman-teman? Nah, kita buatkan kolom seperti ini, ya. Jadi kolom pertama itu diisi tentang perusahaan.
Apa iki, John? Apa iki, John? Nah, jadi kolom pertama berisi tentang perusahaan, ya. Lalu berikutnya tentang UP jiwa, lalu kecelakaan, sakit kritis, bebas premi, dan rumah sakit. Nah, contoh, dalam perspektif kita memiliki ada 2 polis ya. Misal, yang pertama ada potensial, contoh ya. Oh, kita lihat UP jiwanya, oh ada 100 juta, kita tulis 100 juta. Ya. Lalu rumah sakitnya contoh masih plan kamar 250.000 misal. Nah, lalu ada lagi dari perusahaan XYZ. Kita lihat, oh UP jiwanya sama 100 juta, kita tulis 100 juta. Oh ada kecelakaan 50 juta. Ya, lalu kita total. Nah, untuk UP jiwanya kan totalnya 200 juta. Untuk kecelakaan 50 juta, rumah sakit plan 250.000. Ya. Nah, teman-teman, lalu tugas kita adalah menjelaskan fungsi dari masing-masing manfaat tersebut. Ya. Nah, kalau sudah, kita fokus pada 3 manfaat aja, teman-teman, ya. Yaitu yang pertama manfaat kesehatan apabila masih belum program on bill, dan yang kedua itu manfaat sakit kritis dan manfaat meninggal, ya. Nah, ini kita bicaranya ke prospekan kita begini, teman-teman. Pak, setelah saya review, polis Bapak itu sudah cukup bagus. Ya, jadi seberapapun calon prospekan kita mengambil polis yang terdahulu, kita nggak boleh menjelekkan. Ya, jadi kita jangan bilang gini, loh Pak, polisnya kok cuma segitu aja, kecil-kecil lagi. Ya, kita seberapapun mereka sudah ambil, kita tetap memuji, ya. Jadi, polis Bapak itu sudah cukup bagus. Namun saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Nah, pertama, pasti pertanyaan kita, oh ya apa? Nah, gini Pak, mengapa Bapak mengambil program kesehatan yang memakai inner limit, inner plafon? Ya, tadi itu kenapa kok tamanya masih 250.000, Pak? Ya, jadi kita tanya, ya, oh iya itu dulu yang bukakan itu agen saya tuh teman saya, jadi saya sungkan ya, pokoknya semua diatur sama teman saya, misal gitu. Atau oh ya yang ngurus itu pasangan saya, ya. Nah lalu kita tanya lagi, mengapa uang penanggungan manfaat meninggal atau kritisnya itu hanya sekian? Waduh nggak tahu, itu dulu sekali saya bukanya, misal gitu ya. Nah, apakah Bapak masih ingat apa tujuan mengambil polis tersebut? Waduh, saya sudah lupa, itu sudah lama sekali, ya. Nah, lalu kita menjelaskan program yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah, Pak, dengan polis yang ada pada saat ini, menurut saya ada sebuah informasi yang perlu Bapak ketahui. Oke, teman-teman sampai sini jelas ya? Oke, saatnya untuk role play ya, teman-teman. Tadang-tadang. Kenapa kok masih belum ada yang join? Nah, lanjut ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di modul pertama, teman-teman sudah diajari tentang segitiga proteksi, ya.
Jadi seperti ada piramid seperti ini, yang paling bawah itu tentang kesehatan. Nah, tadi di contoh yang di depan, tadi kan calon prospekan kita misal mengambil manfaat rumah sakit yang masih inner plafon, yang masih kamar 250.000. Nah, kita edukasi, nah manfaat pentingnya untuk memiliki program manfaat rumah sakit yang on bill. Jadi kita edukasi. Nah, kita edukasi prospekan kita untuk mengupgrade ke on bill. Nah, kalau sudah on bill, nah kita naik ke satu tingkat di atasnya, yaitu tentang proteksi income ya teman-teman ya. Nah, jadi kita menjelaskan tentang konsep proteksi income. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu melindungi penghasilan keluarga terhadap risiko kehidupan, yaitu meninggal dini, sakit kritis, dan cacat tetap total. Nah, target marketnya siapa saja? Target marketnya yaitu semua pekerja aktif. Ya, jadi definisi pekerja aktif itu adalah seorang yang harus bekerja supaya mendapat penghasilan. Ya, siapa aja itu? Yaitu yang pertama, karyawan. Pasti ya, kalau karyawan nggak bekerja, pasti nggak dapat penghasilan. Nah, lalu seorang profesional, itu seperti dokter, notaris, musisi, dan lain-lain. Ya, oke. Nah, lanjut. Lalu pemilik usaha yang usahanya belum dapat didelegasikan. Ya. Ya, dan kita juga target kita adalah semua orang yang sudah memiliki polis kesehatan dan yang diutamakan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak yang masih di usia sekolah. Nah, produknya apa yang kita akan sharingkan, yaitu produk Cinta dan PCB 88. Nah, pembukaannya begini teman-teman. Pak, sebagian orang menganggap kegunaan polis asuransi hanya sebatas pada perlindungan kesehatan. Namun, sesungguhnya kegunaan polis lebih dari sekedar itu loh, Pak. Nah, hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kita melindungi penghasilan yang ada, khususnya di saat keluarga masih bergantung secara finansial. Ya, nah hari ini kita belajar 4 ide jual masalah. Ya, nah ini ide jual masalah yang pertama. Nah, jadi Pak, seandainya hari ini Bapak memutuskan untuk libur bekerja selama beberapa bulan, apakah akan berdampak terhadap pendapatan usahanya? Ya, nah jadi, oh iya, nggak bisa, saya nggak bisa meninggalkan usaha saya sampai berbulan-bulan. Ya, bentar. Oke. Halo, selamat bergabung, Pak. Bapak sudah saya berikan mic ya. Jadi hari ini kita lebih banyak untuk role play ya. Jadi untuk setiap peserta pada malam hari ini untuk untuk aktif yaitu untuk aktif role play ya. Oke. Ini kan berhubung ada yang baru masuk lagi, saya ulangi dari yang ini ya untuk pembukaan tentang konsep proteksi income ya. Nah, ya jadi gini teman-teman, teman-teman kan sudah belajar tentang segitiga proteksi ini ya di Fast-Start modul yang pertama. Nah, jadi seperti piramida ini yang paling bawah itu yaitu tentang kesehatan. Nah, jadi misalkan rekan-rekan kita ini masih mempunyai manfaat rumah sakit yang belum on bill, maka kita edukasi ke calon prospekan kita. Nah, nanti kalau calon prospekan kita mau upgrade, nah kalau sudah jadi on bill, maka kita akan masuk ke yang atasnya yaitu proteksi income. Oke? Nah, konsep proteksi income ini bertujuan untuk apa? Ya, untuk melindungi penghasilan keluarga terhadap risiko kehidupan, yaitu meninggal dini, sakit kritis, dan cacat tetap total. Nah, target market kita siapa? Nah, pasti semua pekerja aktif.
Definisi pekerja aktif yaitu semua orang bekerja supaya mendapatkan penghasilan. Siapa aja? Yaitu karyawan. Ya, jelas ya, kalau karyawan itu pasti harus bekerja dulu supaya dapat penghasilan. Lalu seorang profesional, yaitu seperti dokter, notaris, musisi. Ya, jadi kalau seorang dokter itu dia praktek, pasti dapat penghasilan. Tapi kalau dokter tersebut berhalangan, nggak buka praktek, pasti nggak dapat penghasilan. Nah, lalu juga target kita adalah pemilik usaha yang usahanya belum dapat didelegasikan, ya, dan sudah memiliki polis kesehatan, ya, dan diutamakan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak yang masih di usia sekolah. Nah, hari ini kita belajar konsep proteksi income dengan produk Tucinta dan PCB 88. Nah, untuk pembukaannya, nah kita ngomongnya gini teman-teman. Pak, sebagian orang menganggap kegunaan polis asuransi hanya terbatas pada perlindungan kesehatan. Namun sesungguhnya kegunaan polis lebih dari sekedar itu. Nah, hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kita melindungi penghasilan yang ada, khususnya di saat keluarga masih bergantung secara finansial. Ya, nah hari ini kita belajar ada 4 ide jual masalah. Ya, nah sekarang kita belajar ide jual masalah yang pertama dulu. Oke, nah jadi ide jual masalah yang pertama yaitu seperti ini teman-teman ya. Pak, seandainya Bapak hari ini memutuskan untuk libur bekerja selama beberapa bulan, apakah akan berdampak terhadap pendapatan usahanya ya Pak? Oh iya, saya kalau libur nggak bisa lama-lama. Oh, saya pergi aja 1 minggu, saya sudah bingung. Ya, misal seperti gitu ya. Nah, apakah ada seseorang yang dapat menggantikan posisi Bapak? Oh, nggak ada. Oh, apakah istri bisa menggantikan posisi Bapak? Oh, nggak bisa. Istri saya tuh seorang ibu rumah tangga yang jaga anak-anak di rumah. Oh, gitu ya. Oh, berarti ini menunjukkan keberadaan Bapak sangat penting ya di perusahaan. Nah, itu kalau calon prospekan kita adalah seorang pengusaha, yaitu seorang yang memiliki usaha sendiri. Nah, kalau prospekan kita ini adalah seorang karyawan, nah kita yang ngomongnya yang bawah ini teman-teman ya. Pak, seandainya hari ini Bapak memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan beberapa bulan, apakah akan berdampak pada keuangan keluarga? Oh ya jelas Bu, ya. Saya kalau nggak kerja, ya kan berhenti bekerja, bagaimana dengan tunggakan saya? Rumah masih cicilan, misal seperti gitu, ya. Nah, apakah Ibu dapat menggantikan posisi Bapak? Oh, nggak bisa. Ibu jaga anak-anak di rumah, gitu. Oh, berarti ini menunjukkan keberadaan Bapak ini sangat penting ya, sangat dibutuhkan untuk tetap bekerja, ya. Nah, lalu lanjutnya, nah Pak, ada 3 hal yang dapat menyebabkan seseorang terpaksa berhenti bekerja, ya, yaitu sakit. Di sini sakitnya itu bukan sakit yang seperti TB, tipes gitu, bukan teman-teman ya. Sakitnya di sini yang tergolong berat, seperti kanker, stroke, ya, yang kritis ya. Ya, jadi ada 3 hal yang dapat menyebabkan seseorang itu terpaksa berhenti bekerja, yaitu sakit, cacat, dan meninggal. Nah, pada saat hal ini terjadi, maka besar kemungkinan pendapatan keluarga akan merosot atau bahkan hilang sama sekali. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana nasib keluarga pasca terjadinya kondisi ini? Ya, apakah Bapak sudah memiliki dana darurat yang cukup buat mereka? Oke, sampai di sini paham ya ide jual masalah yang pertama? Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Oke.
Sekarang kita lanjut ke ide jual yang kedua, ya. Nah, jadi ide jual masalah yang kedua seperti ini teman-teman ya. Ketika seseorang menderita sakit, khususnya yang tergolong kritis, misal stroke, ya. Jadi kita ngasih contoh stroke. Karena kalau kita ngobrol sama prospekan kita tentang stroke, pasti dibayangkan prospekan kita ini gini teman-teman. Kalau ada seseorang kena stroke, pasti sesudah orang tersebut keluar dari rumah sakit, pasti nggak bisa kerja normal ya teman-teman ya. Nah, pasti masih butuh waktu untuk pemulihan, ya. Nah, juga untuk penyembuhannya juga kan butuh waktu lama teman-teman, ya. Nah, jadi kita di sini kasih contoh stroke, ya. Nah, ada dua hal permasalahan yang dihadapi, yaitu yang pertama adalah biaya perawatan rumah sakit. Biaya perawatan rumah sakit terhadap penyakit stroke tentunya sangat besar. Namun apabila memiliki asuransi kesehatan yang memadai, masalah ini dapat tertangani dengan baik. Ya, nah jadi tadi kita kan sudah edukasi calon prospekan kita untuk manfaat rumah sakitnya yang on pill. Nah, jadi maksudnya yang pertama ini. Nah, jadi apabila calon prospekan kita sudah memiliki manfaat rumah sakit yang on pill, nah pasti biaya perawatan rumah sakit itu pasti sudah dapat diatasi ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut. Seringkali masalah yang kedua tidak terpikirkan oleh banyak orang. Apa itu? Nah, pasca keluar dari rumah sakit, besar kemungkinan belum bisa beraktivitas dan bekerja seperti saat sehat. Nah, kondisi ini akan menurunkan kemampuannya dalam mencari nafkah. Nah, pertanyaannya, bagaimana nasib keluarga dengan terjadinya kondisi ini? Apakah Bapak sudah memiliki dana darurat yang cukup buat mereka? Ya, oke. Dari ide jual yang pertama dan kedua, teman-teman paham ya? Nah, sekarang kita saatnya untuk role play ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh untuk membaca, cukup membaca di slide ya, mulai dari yang sini. Yuk, siapa yang mau role play? Tidak apa-apa, itu kan teman-teman sudah ada mic-nya, tinggal di unmute aja. Yuk teman-teman, mungkin ada yang mau ikut role play. Tidak apa-apa teman-teman, di sini teman-teman memang tempatnya untuk belajar ya, jadi teman-teman nggak usah malu ya. Tidak apa-apa teman-teman ya, teman-teman tinggal baca aja kok. Mungkin kalau belum ada yang mau buka mic, coba mungkin boleh saya tunjuk ya. Kalau boleh tahu ini Pak Jinghan ya. Mungkin Pak Jinghan. Halo. Jangan dulu, Bu. Kenapa? Halo, kenapa Pak? Jangan dulu, Bu. Oh, iya ya. Oke, enggak apa-apa. Bapak tetap nyimak ya Pak ya. Iya, iya. Oke, oke, enggak apa-apa. Atau mungkin saya lanjutkan dulu aja ya. Nah, jadi tadi sudah ide jual masalah 1 dan kedua. Nah, sekarang kita masuk di ide jual masalah yang ketiga. Nah, kalau yang ide jual masalah yang ketiga seperti ini, teman-teman. Pak, ada 3 situasi dalam kehidupan finansial seseorang, yaitu kondisi yang pertama, yaitu seseorang dalam kondisi hidup dan dalam kondisi sehat, dan orang tersebut bisa produktif. Ya, oke. Jadi
Yang nomor 1 itu seorang yang sehat walafiat, ya. Lalu ada kondisi yang kedua, yaitu seseorang dalam kondisi hidup tapi tidak sehat, otomatis tidak bisa berproduktif, ya. Contohnya tadi seperti yang di ide jual masa yang kedua, yaitu contoh seseorang itu misal terkena stroke, ya. Nah, lalu yang kondisi yang ketiga adalah seseorang dalam kondisi tidak hidup, ya otomatis tidak produktif, yaitu kondisi yang ketiga ini seseorang yang tutup usia ya teman-teman ya. Nah, apabila terjadi situasi nomor 2 dan nomor 3 di saat masih memiliki tanggungan terhadap pasangan dan anak-anak, ya, apakah dampak keuangan terhadap mereka? Ya, lalu pertanyaan yang kedua, apakah mereka sanggup menanggung situasi ini? Ya, apakah mereka sudah memiliki dana darurat yang cukup buat mereka? Ya, jadi teman-teman ide jual yang masalah yang ketiga ini simple teman-teman ya. Jadi kita menjelaskan ke calon prospekan kita bahwa ada 3 situasi dan kehidupan seseorang. Jadi yang pertama, apabila seseorang itu hidup sehat, otomatis bisa bekerja, ya itu sudah no problem ya. Nah, lalu kondisi yang kedua, seseorang hidup tapi nggak sehat, misal terkena kondisi kritis, bisa kena stroke jantung, ginjal, kanker, dan lain sebagainya. Dan otomatis tidak bisa produktif. Dan yang paling parah itu kondisi yang ketiga, yaitu otomatis tidak hidup, otomatis ya alias ini ya tutup usia teman-teman ya pasti tidak produktif. Nah, kalau terjadi di kondisi yang kedua dan kondisi yang ketiga, di saat masih memiliki tanggungan, yaitu tanggungan itu maksudnya ya pasangan dan anak-anak. Ya, jadi misalkan istri dan anak-anak yang masih tergantung finansial. Ya. Nah, gimana dampak keuangan? Ya kan anak-anak dan pasangan otomatis kan masih harus anak-anak masih sekolah, bagaimana membayar uang sekolah, ya, dan juga masih ada biaya hidup ya seperti misalnya bayar listrik lah, bayar angsuran lah, ya. Nah, apakah mereka sanggup menanggung situasi seperti ini? Nah, apakah Bapak sudah memiliki dana darurat yang cukup buat mereka? Ya, jadi itu jual masalah ketiganya simpel teman-teman ya. Nah, lalu kita masuk di ide jual masalah yang keempat. Nah, hari ini dengan adanya sosok Bapak bekerja, maka semua kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Bahkan Bapak bisa menabung atau berinvestasi untuk mewujudkan sejumlah rencana masa depan Bapak dan keluarga. Ya. Nah, apabila karena satu lain hal Bapak kehilangan 50% dari penghasilan saat ini dalam kurun waktu setahun ke depan. Apakah hal ini akan mengganggu keuangan keluarga? Ya. Nah, apabila kehilangan 50% saja mengganggu, bisa dipastikan akan menjadi masalah yang besar apabila kehilangan seluruh penghasilan yang ada. Nah, Pak, ada 3 hal yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi ini loh, yaitu sakit, cacat, dan tutup usia. Nah, saat hal ini terjadi, maka besar kemungkinan pendapatan keluarga akan merosot atau bahkan hilang sama sekali. Nah, pertanyaannya, bagaimana nasib keluarga pasca terjadinya kondisi ini? Nah, apakah Bapak sudah memiliki dana darurat yang cukup buat mereka? Ya, jadi ide jual masalah yang keempat ini Nah, jadi ide jual masalah yang keempat ini, nah apabila ada seorang sosok pencari nafkah ya bekerja, nah semua kebutuhan keluarganya itu sudah terpenuhi. Nah, bahkan sudah bisa menabung, berinvestasi, ya misal beli rumah, ya beli emas dan lain sebagainya. Nah, untuk mewujudkan rencana masa depannya. Nah, tapi karena satu lain hal, misal bapak tersebut atau pencari nafkah tersebut kehilangan 50% ya dari penghasilan saat ini, udah nggak usah lama-lama untuk setahun ke depan. Nah, apakah hal ini akan mengganggu keuangan keluarganya? Ya, pasti prospekan kita pasti ngomong,
Oh iya, pasti mengganggu. Lah gimana dengan angsuran rumahnya? Ya, rumah saya aja masih ngangsur, belum lunas, misal gitu. Atau, oh iya mobil saya masih belum lunas. Atau, oh iya cicilan, dan sebagainya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, apabila kehilangan 50% saja mengganggu, bisa dipastikan akan menjadi masalah yang besar ya. Apabila kehilangan seluruh penghasilan yang ada. Oh iya, jok sampai lah. Ya Pak, kita juga jangan ya Pak ya. Jangan sampai terjadi Pak. Nah, Pak, ada 3 hal yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi ini, yaitu sakit, cacat, dan tutup usia. Nah, pada saat hal ini terjadi, maka besar kemungkinan pendapatan keluarga akan merosot ya Pak, atau bahkan hilang sama sekali loh. Iya, aduh, doakan jangan ya. Iya Pak. Nah, pertanyaannya, bagaimana nasib keluarga pasca terjadinya kondisi ini? Ya, apakah sudah memiliki dana darurat yang cukup buat mereka? Oke. Nah, mungkin dari ide jual 1, 2, 3, dan 4, mungkin ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, boleh Pak. Silakan. Mau coba role play atau mau bertanya? Bertanya. Oke. Bertanya apa Pak? Ya, ini pertanyaannya rada sedikit ekstrim ya, tapi segala sesuatu mungkin bisa saja terjadi. Ya. Itu kan tadi Ibu tadi bilang yang sebelumnya ini dibahas bahwa hidup sehat dan Ya, produktif, ya toh. betul. Nah, permasalahannya begini, Bu. Ketika calon nasabah itu sudah masuk ke prudensial, jadi nasabah kita ambil polis, dia tidak terkena 2 dan 3, tetapi dia mendapati satu ancaman di dalam, saya bicara ini di karyawan ya Bu, Iya. tiba-tiba terkena PHK Bu. Nah, itu berarti dia kan sudah tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar preminya Bu. Iya. Kan itu juga menjadikan satu ancaman buat keluarganya dia. Iya. Nah itu bagaimana Bu? Saya untuk memberikan apa namanya Solusinya penjelasannya, gitu ya. iya, solusinya betul. Oke, gini, misal kita mempunyai prospekan ya, jadi nasabah. Ternyata di waktu berjalannya waktu sambil nasabah tersebut membayar polis, tiba-tiba misal di era pandemi ini contoh, terkena PHK. Ya, mungkin kan misal di saat pandemi ini kan pasti perusahaan banyak yang banyak yang mengeluarkan karyawan. Nah, mungkin nasabah kita terkena salah satunya. Nah, gini Pak, kalau boleh saya kasih solusi. Nah, sebelum sebelum orang tersebut menjadi nasabah, pasti Bapak kan fact finding. Ya, fact finding itu jadi mencari tahu tentang kondisi si prospekan kita. Apakah apa latar belakangnya, pekerjaannya apa, bagaimana tingkat ekonominya, sosialnya, ya dan sebagainya. Anaknya berapa, ya kerja di mana. Nah, jadi misal apabila nasabah kita ini dari background itu misal memiliki pangsa pasar, mempunyai relasi yang bagus ya. Jadi misal relasinya itu banyak yang bisa untuk kita jualin. Nah, kita mulai open mind ke prospekan kita. Nah, jadi kita mulai untuk ngobrolin tentang bisnis prudent. Jadi alias kita rekrut, Pak. Gitu. Jadi kalau nasabah kita memiliki pangsa pasar yang bagus, ya kita ajak untuk direkrut, ya untuk jadi agent. Nah,
Atau yang kedua, misal di saat nasabah kita ini misalkan sudah berjalan beberapa saat ya, misalnya sudah lebih dari 4 tahun, 5 tahun dan terkena PHK. Nah, kita bisa melihat misalkan di dalam asuransinya itu ada tersisa saldo investasi. Ya, misalkan itu masih mencukupi. Nah, si nasabah tersebut boleh cuti premi. Jadi selama nasabah tersebut mencari pekerjaan, nasabah tersebut bisa cuti premi. Ya, jadi apabila setelah 2 bulan misalnya atau 3 bulan, sudah dapat kerja lagi, otomatis kan nasabah tersebut bisa untuk melanjutkan pembayaran. Gitu, Pak. Halo, Pak. Oh iya, iya. Iya, iya. Mm-mm. Iya, Bu. Ya, oke, Ya. oke. Terima kasih. Nggak apa-apa. Oke. Mungkin untuk yang ide jual ini mungkin Bapak ada pertanyaan, mungkin ada yang belum jelas mungkin? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Oke. Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan ya Pak ya. Sebentar ini kok ada yang nutupi nih, sebentar ya. Sebentar Pak. Saya coba share screen lagi. Oke. Nah, jadi tadi kan kita sudah belajar 4 ide jual masalah. Nah, sekarang bagaimana kita untuk presentasinya? Nah, jadi kita ngomongnya gini, teman-teman. Pak, Prudential itu memiliki sebuah program yang dapat menjadi solusi terhadap kondisi ini. Ya, jadi tadi kan kita setiap ide penjualan selalu diakhiri dengan 2 pertanyaan. Yaitu yang pertama, bagaimana nasib keluarga pasca terjadinya kondisi ini? Dan pertanyaan kedua, apakah Bapak sudah memiliki dana darurat yang cukup buat mereka? Ya, benar ya. Nah, jadi setiap ide jual itu kan pasti kita akhiri dengan 2 pertanyaan ini. Nah, kita lanjutkan. Pak, Prudential itu memiliki sebuah program yang dapat menjadi solusi terhadap kondisi ini. Nah, untuk menjelaskan program ini, saya ambil contoh nasabah berusia 35 tahun. Ya, nah, Pak Jimhan, Bapak sudah dikasih dari leadernya Bapak ya, skrip ini, skrip program proteksi income tentang Procinta dan PCB 88. Sudah dikasih, Pak? Belum. Oh, belum. Oke, Pak Jimhan kalau boleh tahu dari siapa ya? Dari mana? Agennya siapa? Jali. Oh, Jali. Pak Jali. Ya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Nanti minta sama Pak Jali. Minta sama Pak Jali ya. Pak, saya minta skrip program proteksi income ya, Pak. Jadi ada dua lembar, Pak. Yaitu yang pertama tentang Procinta, yang kedua PCB 88. Tidak apa-apa, nanti semua yang saya terangkan pada malam hari ini, itu semuanya nanti ada di skrip nanti yang Bapak minta di Pak Jali. Ya, nah sekarang Bapak tidak apa-apa, dengarkan aja dulu. Ya, nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas, tidak apa-apa Bapak ditanya. Ya, oke. Nah sekarang kita masuk ke presentasinya. Nah sebagai contoh, ada seorang nasabah yang berusia 35 tahun. Nah, apabila dia menabung di bank sejumlah 1 juta per bulan selama 10 tahun, maka saldo yang terkumpul adalah sebesar 120 juta. Ya. Nah, namun apabila di tahun yang ketiga, nasabah tersebut tutup usia dan keluarga membutuhkan dana darurat. Nah, rekening di bank hanya bisa memberikan sejumlah saldo yang sudah terkumpul. Nah, pertanyaannya, apakah jumlah ini cukup? Ya, berarti kan selama saldo selama 3 tahun aja ya. Nah, apakah jumlah ini cukup? Apabila tidak, tentu ini akan jadi problem. Nah, Prudential ada sebuah program yang bernama Procinta. Nasabah setor premi dengan jumlah yang sama.
yaitu 1 juta per bulan selama 10 tahun. Nah, maka total setoran selama 10 tahun adalah sebesar 120 juta. Nah, apabila di tahun yang ketiga terjadi kasus yang sama, yaitu nasabah tersebut tutup usia, maka Lucinta akan mencairkan dana darurat sebesar 1 miliar. Nah, program ini akan menjaga income keluarga selama 20 tahun ke depan. Dan apabila selama 20 tahun nasabah itu sehat walafiat, maka setoran selama 10 tahun, yaitu sebesar 120 juta, akan dikembalikan utuh kepada nasabah. Nah, menurut Bapak, apakah program ini dapat bermanfaat buat keluarga? Ya, jadi di saat kita ngobrol gini ke calon prospekan kita, misal calon prospekan kita memberikan tanda seperti angguk-angguk, ya, itu. Nah, kita tanya, Pak, ini adalah contoh program untuk nasabah berusia 35 tahun. Nah, tentunya untuk usia yang berbeda, butuh penyesuaian. Nah, Pak, kok boleh tahu saat ini usia Bapak berapa ya? Nah, karena kan kadang prospekan kita kan nggak pasti 35 tahun, bisa pada saat itu sudah di atasnya 35 tahun atau bahkan masih belum 35 tahun. Ya, jadi misal prospekan kita bilang, oh saya usia misalkan 30. Oh, oke Pak, nanti coba Sherly buat ilustrasinya ya dengan usia Bapak saat ini. Nah, Pak, kok boleh tahu berapa pengeluaran Bapak sebulan? Ya, berapa nilai dana darurat yang mau Bapak cadangkan? Ya, atau berapa budget yang mau Bapak sisihkan untuk program ini? Ya. Nah, jadi untuk yang presentasi Lucinta ini kan kemarin teman-teman juga sudah belajar di Faststart modul ketiga ya tentang Lucinta. Ya, jadi dari presentasi Lucinta ini ada yang mau bertanya? Tidak apa-apa, mungkin kalau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan. Bentar ya teman-teman, 1 menit sebentar. Oke, dari presentasi Lucinta ini mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau mungkin penjelasan saya terlalu cepat, nggak apa-apa, teman-teman kasih masukan ya. Jangan cepat-cepat gitu. Ya, mungkin kalau bingung, tolong diulangi gitu ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Nah, kita masuk yang presentasi berikutnya. Nah, jadi sebagai contoh ada seorang nasabah yang berusia 35 tahun. Apabila orang tersebut menabung di bank sejumlah 1,7 juta per bulan, maka selama 10 tahun, maka saldo yang terkumpul adalah sebesar 204 juta. Nah, apabila di tahun yang ketiga, nasabah tersebut didiagnosa sakit kritis, contoh stroke. Nah, dan keluarga membutuhkan dana darurat, maka rekening di bank hanya memberikan sejumlah saldo yang terkumpul. Nah, apakah jumlah ini cukup? Apabila tidak, tentu ini akan menjadi problem. Nah, Pak, potensial ada program yang bernama PCB 88. Nasabah setor premi dengan jumlah yang sama, yaitu 1,7 juta per bulan selama 10 tahun. Maka, total setoran selama 10 tahun adalah sebesar 204 juta. Dan apabila di tahun yang ketiga terjadi kasus yang sama, yaitu nasabah terkena sakit kritis, ya,
maka PCB 88 akan mencairkan dana darurat sebesar 500 juta. Ya. Dan program ini akan menjaga income keluarga selama minimal 20 tahun ke depan. Ya, dan apabila selama 20 tahun nasabah sehat walafiat, maka setoran selama 10 tahun yaitu 204 juta dapat dikembalikan utuh kepada nasabah. Nah, menurut Bapak, apakah program ini dapat bermanfaat ya buat keluarga Bapak? Ya, oke, dari dua presentasi ini mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang bingung atau ada yang kurang jelas. Gak apa-apa teman-teman, saya kasih waktu. Oke. Teman-teman paham semua ya? Kalau nggak ada yang paham, nggak apa-apa. Mungkin ada yang kurang jelas, nggak apa-apa. Nanti saya ulangi. Bu. Ya, Pak. Pro Cinta itu kan 20 tahun, ya Bu. Betul. Kalau PCB itu juga 20 tahun, kan? Jadi gini, PCB ini kan pembayarannya kan ada 5, 10, 15 tahun ya Pak ya. Nah, jadi misalkan nanti di tahun ke-20, apabila nasabah tersebut mau diambil uangnya, berarti 204 juta akan dikembalikan utuh Pak. Ya, tapi misalkan kalau nasabah tersebut nggak mau mengambil yang 204 juta itu, berarti kan diteruskan, ya. Nah, jadi pada saat nasabah tersebut usia 88 masih sehat walafiat, maka uang 500 juta ini yang akan cair, Pak. Gitu. Jadi tadi kan di presentasi ini kan ada disebutin ya, jadi program PCB ini akan menjaga income keluarga selama minimal 20 tahun. Jadi nasabah itu boleh dua pilihan. Jadi yang pertama, nanti di usia ke-20 tahun, jadi setelah masa proteksi selama 20 tahun, nasabah mau ngambil uangnya yang 204 juta, enggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau diambil pun enggak apa-apa. Jadi berarti pada tutup polis dong, Bu. Ya, kalau diambil, berarti di tahun ke-20, di akhir ya, akhir 20, berarti awal tahun 21, di saat nasabah tersebut mengambil 204 jutanya, otomatis tutup polis. Tapi kalau nggak diambil, itu otomatis polisnya tetap berjalan. Nah, apabila di usia 88, nasabah tersebut masih sehat walafiat, maka nasabah tersebut langsung dapat 500 juta cair, Pak. Gitu. Paham ya, Pak ya? Iya. Ya, jadi memang kalau Pro Cinta beda dengan PCB. Kalau yang Pro Cinta itu kan memang 20 tahun itu kan memang cair. Ya, jadi kalau sudah 20 tahun cair ataupun bisa dilanjutkan. Ya, tinggal ada dua pilihan. Nah, tapi kalau yang kalau PCB itu di sesudah 20 tahun, berarti di awal 21 itu nasabah terserah mau diambil apa enggak uangnya. Kalau mau diambil ya berarti langsung keluar jumlah setoran, yaitu misal 204 juta ini dan langsung tutup polis. Tapi kalau enggak diambil pun enggak apa-apa. Jadi proteksinya tetap jalan. Ya, misal di tengah-tengah jalan, misalnya kan uangnya nggak diambil, misal di tengah jalan di saat nasabah tersebut misal masih berusia misalnya 65 atau 70, nggak minta, ternyata nasabah tersebut terkena salah satu aja sakit kritis, misalkan stroke, nah otomatis 500 juta pun akan cair dan tutup polis. Tapi kalau sampai usia 88, nasabah tersebut masih sehat walafiat, nggak sakit apa-apa, uang 500 juta pun cair dan tutup polis. Ya, jadi paham ya Pak ya? Iya Pak. Ya.
Nggak apa-apa, mungkin ada pertanyaan lagi. Enggak, Bu. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau kita sudah presentasi, nah kita otomatis kan minta data. Nah, jadi Pak, seperti tadi yang saya beritahu ya, Pak, ini adalah contoh program untuk nasabah berusia 35 tahun. Nah, tentunya untuk usia yang berbeda, butuh penyesuaian. Ngomong-ngomong, usia Bapak saat ini berapa ya? Nah, misal, oh usia saya sudah 50, atau oh usia saya masih 32. Nah, oh oke. Nanti coba Shirley buat ilustrasi ya dengan usia Bapak saat ini. Nah, ngomong-ngomong, berapa pengeluaran keluarga Bapak sebulan ya Pak? Oh, misal, oh 1 bulan ya saya pengeluarannya itu 10 juta, misal gitu ya. Atau enggak gitu kita tanya, Pak, berapa nilai dana darurat yang mau Bapak cadangkan? Nah, teman-teman, hari ini saya kasihkan rumusnya ya. Nah, apabila untuk UP Prucinta, rumusnya itu adalah 10 kali pengeluaran tahunan. Ya. Nah, kenapa kok 10 kali? Nah, jadi 10 kali ini maksudnya gini, teman-teman. Nah, apabila ada keluarga yang mana suaminya itu tutup usia, pasti istrinya pasti kan nggak tinggal diam, pasti akan mencari pekerjaan untuk menggantikan peran suami, ya. Nah, otomatis income-nya itu nggak langsung sama dengan income suami. Nah, jadi kita anggap istrinya itu butuh 10 tahun untuk penyesuaian, yaitu supaya income-nya itu sama dengan income suami. Jadi, rumusnya untuk UP Prucinta itu adalah 10 kali pengeluaran tahunan. Oke? Nah, lalu untuk UP PCB adalah 5 kali pengeluaran tahunan. Nah, kenapa kok 5 kali? Ya, karena 5 kali untuk penyakit kritis itu butuh 5 tahun untuk recovery. Ya. Nah, jadi rumus 2 ini teman-teman dicatat aja ya. Jadi misal nanti teman-teman di lapangan, misal ketemu sama calon prospekan. Ya, contoh misalkan, Pak, kok boleh tahu pengeluaran Bapak sebulannya berapa? Oh, saya 1 bulannya pengeluarannya 10 juta, misal gitu. Nah, misalkan nanti kita kan dari hasil fact finding, kita tahu, oh, si calon prospekan kita ini mau buka untuk Prucinta. Nah, berarti kan rumusnya kan 10 kali pengeluaran tahunan. Nah, jadi pengeluaran tahunannya kan dari 12 bulan dikali 10 juta. Ya. Jadi 12 bulan kali 10 juta itu sama dengan 120 juta. Nah, dikali 10 itu sama dengan 1,2 M. Ya, jadi kita langsung buatkan aja untuk UP 1,2 M. Ya, atau kalau untuk PCB jadi 5 kali 120 juta, yaitu 600 juta. Nah, misalkan nasabah saya, prospekan saya nggak mau 1,2, dia mintanya 2 M, ya nggak apa-apa. Ya, jadi kalau nasabah kita bisa menabung lebih, ya nggak apa-apa teman-teman. Ya, jadi ini, Tanya. iya nggak apa-apa Pak. Sorry Bu, Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Ini spontanitas untuk Nggak Ibu. apa-apa. Nggak apa-apa. Bila memberikan pencerahan, ya saya juga ada unek-unek juga langsung saya utarakan Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Apakah ada kriteria untuk Prucinta ini seseorang untuk masuk ke ini Bu, ambil polis Bu? Maksudnya begini, kalau misalnya kalau nasabah itu sudah punya riwayat misalnya diabetes, apakah bisa dia ambil program Prucinta Bu? Oke, gini, sebenarnya program Prucinta atau program PCB itu semua orang bisa ambil, asal ya yang pasti kan misalkan kalau
nasabah kita sudah punya riwayat contoh diabetes, ya otomatis kita harus cari tahu diabetesnya itu sudah berapa lama. Ya mungkin Pak Jimhan masih agent baru ya, jadi enggak apa-apa. Nanti saya kasihkan kasih gambarannya. Nanti apabila kurang jelas, enggak apa-apa. Nanti bisa tanya ke Pak Jali. Jadi gini, seperti nasabah saya kan juga ada yang punya riwayat diabetes, Pak. Nah, nasabah saya itu mau ngambil asuransi. Otomatis saya harus bertanya ke nasabah saya ini, calon nasabah saya. Contoh, Pak, kok boleh tahu Bapak ini sudah penyandang diabetes ini sejak kapan ya, Pak? Nah, jadi kan diabetes itu ada 2 macam. Ya. Jadi yang tipe pertama itu apabila seseorang itu sudah menderita diabetes itu dari sejak anak-anak. Ya. Lalu tipe yang kedua itu seorang menderita diabetes itu di saat dia sudah beranjak dewasa. Ya. Jadi, nah kebetulan calon nasabah saya itu kan dia terkenanya itu kan masuk tipe kedua. Nah, setelah itu saya tanya lagi, oke tipe kedua berarti kapan Pak? Di usia kapan? Nah, calon nasabah saya bilang, oh 7 tahun yang lalu. Oke. Nah, terus saya tanya lagi, apakah pada saat itu sudah ke dokter? Ya. Terus begitu dikasih dokter minum obat apa? Ya, apakah sampai sekarang masih minum obat ataukah ada keluhan ya dan lain sebagainya. Nah, dari informasi ini kita tulis di pengajuan. Nah, nanti sesudah disubmit ke Prudential. Nah, otomatis di Prudential ini ada satu badan yang bernama underwriting. Nah, nanti underwriting ini nanti akan memberikan email. Emailnya itu yang pasti ke Bapak dan juga ke nasabah, ke calon nasabah. Emailnya itu berupa, misal seperti nasabah saya nih ya, jadi kepada Bapak ABC gitu. Nah, untuk melakukan medical. Nah, jadi nanti medicalnya itu yang nentuin Prudential gitu. Nah, jadi kita ikuti aja gitu. Nah, nanti dari hasilnya kita bisa tahu dari hasil medical ini. Nah, kita bisa tahu keputusan dari Prudential itu gimana. Apakah bisa diterima ataukah masih dipending atau langsung di-decline gitu. Jadi pasti semua ada prosesnya, Pak. Gitu. Iya, berarti Iya. tetap semua melalui underwriting Ibu ya. Betul, dan juga kalau calon prospekan kita ini sudah ada riwayat, ya yang penting Bapak tanya. Ya, misalkan contoh diabetes lah, atau dulu pernah operasi usus buntu lah, empedu lah, atau apa, atau ya pokoknya kalau sudah punya riwayat ya Pak ya. Tapi riwayatnya bukan kayak tipes itu kan nggak masalah. Jadi riwayatnya itu sesuatu yang tergolong seperti kayak diabetes itu kan termasuk yang serius ya gitu. Nah, jadi kita tanya, itu terjadinya mulai kapan? Nah, ke dokter enggak? Oh ya, misalkan ke dokter dikasih obat, sampai sekarang masih minum obat gitu. Apa ada keluhan apa? Ya, misalkan dulu nasabahnya itu calon nasabahnya itu pernah operasi. Kapan operasinya? Nah, sesudah operasi gimana kata dokter? Apakah masih minum obat? Ya, apakah pernah kambuh? Ya, apakah ada keluhan? Sampai sekarang masih minum obat enggak? Nah, jadi kita bertanya. Nah, itu ditulis semua di pengajuan gitu, Pak. Nah, nanti tinggal dari underwriting, nanti misalkan nasabahnya suruh medical ya tinggal diikuti aja. Nah, nanti dari hasil medical itu kita bisa tahu bagaimana gitu. Jadi kita tetap memberikan update ya sama calon nasabah ya Bu ya. Bukan berarti Iya. kalau misalnya calon nasabah itu sudah banyak rekam medisnya di rumah sakit, apakah kan dari pihak Prudential kan juga punya channel untuk tahu bahwa ini sudah punya rekam medis ini. Apakah ditolak apa
pasti ditolaknya atau gimana ya, Bu? Jadi gini, kita kan itu semuanya case by case, Pak. Jadi misal ya, contoh ada calon nasabah itu misalkan barusan seperti ini, ada calon nasabah saya itu kan habis 2 bulan yang lalu dia masuk rumah sakit karena ada gangguan di lambungnya. Nah, itu dulu ikut asuransinya dia yang lama, bukan di Prudential. Nah, itu kan masih ada plafonnya kamarnya. Nah, setelah itu waktu dia ngamat 2 bulan yang lalu, dia kan nombok. Nah, sejak itu kan itu teman saya. Lalu temanku tuh bilang, Shirley, aku mau masuk ke Prudential. Nah, otomatis kan ini teman saya ini kan masih barusan 2 bulan yang lalu barusan ngamar ya, barusan opnam. Nah, itu kan pasti ada. Waktu itu kan teman saya tak tanya, kamu dapat apa aja? Oh iya, ini hasil medicalnya, hasil rekam medisnya. Oke, nanti saya pinjam untuk pengajuannya. Jadi kalau Prudential tanya, oh ya ini sudah ada. Nah, mungkin nanti misalkan dari hasil itu Prudential masih kurang, masih ada pemeriksaan lagi medical, nggak apa-apa diikuti aja. Nah, kebetulan teman saya ini hasilnya masih dipending gitu. Jadi nggak langsung di decline ya, jadi nggak langsung diputus, tapi tetap masih dipending gitu. Karena kan masih berhubungan dengan lambung ya gitu. Jadi masih dipending, dilihat sampai 2 tahun ke depan gitu. Nah, nanti setelah 2 tahun ke depan, nah kita bisa ajukan lagi. Nah, nanti dari sana, nah nanti bisa misalkan medical lagi, nanti dilihat lagi. Kalau nanti hasilnya sudah bagus, bisa jadi bisa diterima gitu. Gitu, Pak. Iya, Bu. Nah, jadi semuanya tetap lewat proses underwriting. Nah, nanti misalkan masih belum diterima pun pasti ada, nanti ada suratnya Pak di email gitu. Soalnya saya juga pernah ada prospek seseorang ngoyo, kelihatannya ini mau minat sekali masuk, Bu. Ternyata dari finding itu dia punya riwayat diabetes, Bu, gitu loh. Oh, diabetesnya mulai dari anak-anak atau pada saat dia sudah beranjak dewasa atau gimana, Pak? Beranjak dewasa, Bu, dan juga punya rekam medis di mana-mana. Jadi kan daripada saya ngomong ngalor ngidul nanti percuma kan juga kecewa, Bu, calon nasabahnya gitu. Oh, gini. Usianya nasabahnya kok boleh tahu usia berapa ya, Pak? Sekitar 36-an, Bu. Oh, 36. Oke, gini. Berarti kalau diabetesnya itu muncul di saat sudah, jadi bukan dari anak-anak ya, bisa jadi itu tipe yang kedua, Pak ya. Nah, gini. Nanti kita bisa tanya, itu timbulnya itu sudah berapa tahun yang lalu gitu. Karena di bulan Desember ini di Prudential ini kan ada flyer ya, mungkin Pak pernah dikasih tahu sama Pak Jali di bulan 12 ini misal ada kenalan kita yang sudah pernah kena diabetes khususnya yang tipe kedua. Kalau tipe 1 pasti di-decline, Pak. Kalau tipe kedua coba diajukan aja. Ditanyai sudah berapa lama gitu. Nanti di situ ada kriterianya. Ya, ada kriterianya, misalkan mau ngambil PPH. Nah, itu PPH-nya itu bisa tipe apa aja. Itu semua ada di sana. Nah, nanti kalau sudah enggak apa-apa ditulis saja. Ditulis pasti nanti disuruh medical, diikuti aja. Gitu. Seperti ini besok kan agent saya kebetulan juga punya calon nasabah, kebetulan besok juga mau medical, juga sama ada riwayat diabetes 5 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi yang pasti ada medical diikuti aja, suruh puasa ya enggak apa-apa diikuti gitu. Nah, nanti dari hasilnya itu berarti minggu depan ya nanti saya bisa tahu gitu. Bisa tahu calon prospekannya agent saya tuh nanti bisa keterima atau masih belum, depending atau di decline gitu, Pak.
Oke. Enggak apa-apa, Pak, tetap dicoba aja, gitu. Dicoba aja ya, Bu, ya. Tetap dicoba, tapi Bapak tetap tanya, berarti kan itu kalau bukan dari anak-anak, itu bisa jadi kan tipe kedua. Itu sudah sejak kapan, Pak? Misalkan tanya sama prospekannya, sejak kapan? Mungkin sekarang kan usianya masih muda ya, 30-an. Mungkin orangnya ngomong, oh barusan 5 tahun atau 7 tahun. Nah, itu enggak apa-apa, gitu. Ditulis saja, pokoknya Bapak cari tahu banyak data, gitu. Misalkan kapan, terus gitu, pernah ke dokter enggak? Terus gitu dikasih obat apa? Sampai sekarang masih minum enggak? Ada keluhan apa? Gitu. Ya, ada kolesterolnya enggak? Jadi tanya aja, gitu. Nah, nanti kalau misalkan diajukan, nah sudah ada tulisannya itu. Nah, nanti setelah diajukan biasanya sekitar 2 harian gitu ya, nanti pasti dapat email. Nah, calon nasabah ini untuk medical apa gitu. Enggak apa-apa, Pak. Kalau saran saya enggak apa-apa, mau dicoba boleh. Gitu. Iya, Bu. Makasih. Ya, enggak apa-apa, Pak. Semangat, Pak. Oke. Mungkin saya lanjutkan ya. Nah, kalau untuk poin yang berikutnya, nah misalkan di zaman pandemi saat ini, ya kan semua orang kan pasti kena imbasnya. Nah, misalkan tadi contoh untuk UP Pro Cinta, misal itu kan misalkan UP 1,2 M. Nah, kita sudah buatkan misalkan keluarnya per bulannya 4 juta misal. Nah, pasti kan prospekan kita bilang, waduh kalau 4 juta saya nggak bisa, gitu. Ya toh? Nah, kita tanya yang berikutnya nih. Oke, Pak, berapa budget yang mau Bapak sisihkan untuk program ini? Oh, gini, kalau 4 juta saya nggak bisa. Mungkin kalau 1,5 juta saya bisa. Nah, nggak apa-apa. Jadi, kita buatkan dulu untuk premi 1,5 juta itu kuannya UP berapa. Gitu. Loh, nggak sampai 1,2 M loh. Nggak apa-apa. Jadi, saat ini kita misalkan calon nasabah kita mampunya 1,5 juta, 1,5, ya enggak apa-apa, buatin dulu 1,5. Nah, nanti di saat sudah closing dan saat kita memberikan polisnya, nah kita kan ngobrol-ngobrol lagi, ya. Jadi kalau sudah teman-teman kasihkan polisnya, jangan langsung ditinggal, ya. Jadi teman-teman tetap berhubungan, ya toh, tetap keep kontak, ya. Sambil teman-teman ngobrol ya toh, tetap jalin hubungan. Nanti siapa tahu tahun depan usahanya sudah mulai membaik ya, terus sudah mapan, sudah kelihatan ada perbaikan. Nah, kita bisa reselling lagi gitu. Nah, jadi misalkan dari yang 1,5 misalkan keluarnya cuma 400 juta. Nah, berarti kan masih kurang kan. Nah, jadi kita bisa reselling lagi. Ya, teman-teman. Jadi di sini sudah ada beberapa solusi ya. Jadi pertama kita tanya pengeluaran sebulannya berapa. Nah, gitu kita tanya berapa nilai dana darurat yang mau dicadangkan. Ya, misalkan kalau sudah dibuatkan, waduh nggak bisa itu terlalu berat. Oke, budgetnya berapa yang mau Bapak sisihkan gitu ya. Nah, jadi semuanya tetap teman-teman masih tetap bisa jual. Oke. Nah, sekarang sudah selesai ya. Nah, sama teman-teman sudah mengikuti semua rangkaian fast start dari modul 1 sampai modul 4. Nah, jadi di sini kita diingatkan untuk tetap berlatih. Karena kalau kita tetap berlatih, itu akan membuat perfect, teman-teman. Ya. Nah, nggak apa-apa. Mungkin sebelum saya akhiri, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Nggak apa-apa, saya buka sesi pertanyaan. Kok dari tadi saya terus yang bertanya, Bu? Yang lainnya mana, Bu? Yang lainnya mungkin masih malu-malu. Iya. Enggak apa-apa, Bapak banyak bertanya, enggak apa-apa, Pak. Saya senang kok kalau Bapak banyak bertanya.
Nggak apa-apa, Pak Jimhan ya. Pak Jimhan, mungkin nanti sesudah ikut training ini, coba kontak ke Pak Jali. Pak, saya boleh ya minta skrip presentasinya yang proteksi income, Bu Cinta dan PCB 88. Nah, itu nanti ada 2 lembar. Ya. Nah, nanti 2 lembar itu nanti Bapak mulai di rumah nanti belajar sambil ngobrol, sambil tadi coret-coret seperti yang tadi ini, Pak. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sambil ngobrol, ada seorang nasabah berusia 35 tahun menabung di bank berapa bla 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 gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk malam ini belajar yang perlu cinta dulu. Ya. Sampai sudah bisa. Nah, kalau sudah bisa coba di rumah ajak role play, mungkin pasangan, mungkin anak-anak. Ya. Nah, coba diajak role play. Kalau sudah, coba untuk yang PCB. Nah, kalau sudah, coba yang ini, ide jual masalah. Kan ada 4. Nah, coba nanti hari ini Bapak nggak usah langsung semua 4 langsung dipelajarin, nanti Bapak bingung. Dimantepin aja satu ke satu. Misal hari ini saya tak belajar ide jual masalah yang pertama dulu gitu. Nah, ide jual masalah yang pertama ini dimengerti. Ya, dimengerti. Nah, kalau sudah, nah nanti kalau sudah dimengerti, kita role play dengan orang yang di rumah. Ya. Nah, nanti kalau sudah, sudah paham, oke lanjut, ide jual masalah kedua. Nah, otomatis teman-teman nanti kalau sudah bisa, otomatis teman-teman di saat bertemu dengan calon prospekan teman-teman pasti akan paham. Oh, ini calon prospekanku ini lebih cocok kasih ide jual masalah yang pertama. Nah, jadi teman-teman langsung lontarkan ide jual masalah yang pertama. Nah, untuk ide jual masalah ini kan di skripnya ini kan bahasa formal ya teman-teman. Nah, misalkan kalau teman-teman prospek teman akrab ya atau prospek saudara sendiri, pasti kan nggak kaku ya bahasanya. Jadi yang misalnya biasanya bilang, "Hai bro, hai sis," gitu. Memerah jadi, "Ya, selamat malam." Ya, ketika seseorang gitu. Nanti dikira teman kalian, "Loh, kenapa ya?" Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mulai paham, nggak apa-apa. Teman-teman pakai bahasa apa ya? Bahasa yang menurut teman-teman nyaman lah. Tapi nggak terlepas dari ide penjualan ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi pesan saya banyak diulang-ulang, banyak latihan. Nah, di saat nanti teman-teman sering mengulang, sering latihan, teman-teman nanti jadi terbiasa. Ya, oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, tak tunggu setengah menit. Kalau nggak ada pertanyaan, akan saya tutup. Oh, Ya. itu kalau Pro Cinta, kalau saya masuk, misalnya saya punya kenalan sama owner, dan owner itu punya mungkin 10 karyawan yang mungkin mau saya prospek, mungkin dari karyawannya ini bisa diambilkan Pro Cinta. Nah, itu apakah ada satu perjanjian ya, Bu? Kalau misalnya putus di tengah jalan, gimana ya, Bu? Jadi gini, Pak. Misalkan untuk karyawan, kita kan sekarang ada Pro Cinta Sejati juga. Ya, jadi kita edukasi di awal. Jadi kalau Pro Cinta ini, gitu. Jadi kalau mandek otomatis lapse. Gitu. Nah, jadi kita beri edukasi dulu, Pak. Gitu. Nah, jadi kalau nanti misalkan salah satu karyawannya nggak bisa melanjutkan, ya berarti otomatis lapse, Pak. Karena kan di Pro Cinta itu sudah jelas-jelas kita tulis 10 tahun. Gitu. Iya. Nggak apa-apa. Sekarang kan Pro Cinta ada yang preminya 100.000 minim, yang Pro Cinta Sejati. Nggak apa-apa. Mungkin dari perusahaan mungkin 60,
karyawannya 40. Nah, itu kan Oh, ya bisa. Itu semuanya biasanya gini, Pak. Misalkan yang dimaksud Bapak itu kan perjanjian maksudnya antar bosnya sama karyawan, gitu toh iya, maksudnya. iya, Nah, iya, betul. jadi pertama-tama Bapak misalkan kenal sama ownernya, itu lebih enak. Jadi nanti Bapak bisa tanya, nanti misalkan kalau diikutkan karyawannya semua, nanti siapa yang bayar gitu. Ya misalkan kalau ownernya bilang, oh saya aja yang bayar, nanti saya yang urusan sendiri sama karyawan nih, ya enak. Ya atau enggak gitu mungkin, oh ya nanti ada hitungannya sendiri. Ya mungkin nanti ownernya nanti ada omongan sama karyawannya gitu Pak. Gitu. Pokoknya tugasnya Bapak itu pastikan ke calon prospekan Bapak bahwa kalau pecinta itu 10 tahun enggak boleh mandek nabungi gitu. Ya, nanti masalah perjanjian mau berapa itu biasanya owner dengan karyawannya gitu. Mungkin nanti lewat apa namanya itu HRD-nya mungkin nanti dibuatkan ya toh itu kan nanti tergantung dari ownernya itu ngomongnya ke karyawannya gimana. Ya. Ya. Seperti BPJS itu kan kalau misalnya ikut di satu perusahaan berarti kan karyawan cuma bayar berapa persen, lebihnya itu perusahaan gitu loh Bu. Jadi maksudnya itu supaya tidak terlalu memberatkan dari karyawan untuk ngambil Pro Cinta. Mungkin perusahaan ada subsidi begitu loh Bu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya di tengah jalan misalnya dia tiba-tiba dia mau keluar sendiri, mau resign, nah itu kan gimana Bu? Ya itu memang kalau yang perjanjian itu kan biasanya antara ownernya sama karyawannya. Tapi ya gitu. Nanti kalau karyawannya tengah jalan mau keluar, otomatis nggak kerja, ya itu memang ya agak susah Pak. Jadi kita harus edukasi di awal gitu. Jadi siapa tahu misalkan karyawannya keluar, tapi kalau karyawannya mau lanjutkan sendiri kan nggak masalah gitu. Ya. Memang kalau mungkin Bapak kemarin ikut ya di modul ketiga, itu misalkan kalau Pro Cinta itu kalau lapse kan ada jangka waktu untuk pemulihannya maksimal 6 bulan, ya gitu. Ya, tapi di sini kalau bisa kita ya tetap bayar terus Pak, gitu. Oke. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, enggak apa-apa Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya teman-teman. Sebentar. Oke, teman-teman, sekarang sudah selesai ya untuk Pastat modul yang keempat ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai akhir sesi ini ya. Nah, pesan saya tetap semangat, tetap banyak dilatih dan juga tetap latihan ya gitu. Nah, otomatis kalau teman-teman sudah sering latihan, otomatis teman-teman jadi terbiasa. Oke? Salam sukses ya, sukses selalu ya. Sherly, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Joni. Ya, terima kasih juga untuk Pak Sukses Jimhan. ya buat semua. Ya, sukses juga untuk semuanya. Oke. Sukses. Ya, sukses semuanya. Oke. Jimran. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Selamat istirahat ya. Oke. Terima kasih.